Halo pemirsa, jumpa lagi di Klinik Hukum Jelis. Masih bersama dengan saya Amal Bastian, di mana di konten ini Anda bisa mendapatkan edukasi seputar hukum. Kalau Anda butuh bantuan hukum, silakan langsung menghubungi Ibu Jelis dari kantor pengacara advokat Cipta Law Firm. Dan Anda bisa mendapatkan segala informasi ini bukan hanya di sosial media Instagram atau Facebook saja, tapi juga bisa langsung meluncur untuk nonton YouTube channelnya di JNC Enterprise. Cari di situ linknya, Tanya Jelis dan juga Klinik Hukum Jelis. Nah, saya masih bersama dengan Ibu Jelis. Sehat selalu, bahagia selalu. Selalu bahagia. Baiklah, kita coba lanjutkan dari episode sebelumnya, Ibu. Kalau kemarin kan kita fokusnya ke masalah penipuan belanja online. Dan kali ini masih bersama dengan Mas Dibia juga. Ternyata ada kasus hukum yang menimpa keluarga ya, Mas ya? Oke, keluarga besar ini. Lebih gede lagi nih kayak nominal yang hilang begitu. Ini gimana, Mas? Kasusnya boleh diceritakan ke kita, ke pemirsa juga? Kalau untuk yang masalah usaha keluarga ini, ya semacam usaha peracangan. Ya, peracangan itu kan toko rumahan gitu ya? Ya, toko rumahan itu yang kelola kan Bapak. Bapak itu kan biasanya kan punya semacam pelanggan loyal gitu ya. Jadi kalau untuk bayar apa, barang diambil dulu, pembayaran terlambat. Ada tempo gitu loh. Satu ketika si pembeli ini membeli kurang lebih nominal 75 juta. 75 juta. Dikasih tempo kan ya sekitar nggak sampai 1 bulan memang. Setelah itu pas pada hari H ditagih nggak ada jawaban. Ya udahlah, karena mungkin beliau yang beli itu juga ada urusan dan segala macam. Karena ya loyal customer ya. Yes. Terus setelah itu seminggu kemudian ditagih, dibayar. Tapi cuma 25 juta dari 75 juta itu tadi. Sisa 50 jutanya Bapak ngomong. Ya Pak, seminggu kemudian lah coba lagi. Seminggu kemudian ditagih, nggak ada orang. Yang si suami yang pinjam, yang beli barang itu nggak ada orang, cuma ada istri sama anaknya. Yang istri sama anaknya ngomong, ya lagi urusan di luar kota. Itu oke lah, ya udah. Seminggu kemudian disamperin lagi, nggak ada juga. Akhirnya ya setelah itu kan bapak kan juga inisiatif ngajak teman-teman yang kenal juga sama yang ngutang tadi itu diajak, ayo nyita barang gitu kan. Karena kan pikirnya dengan nyita selesai. Ternyata sampai di sana cuma dapat ya semacam kayak sofa, TV, tip gitu doang. Setelah itu terus 1 bulan kemudian disamperin lagi, nggak ada semua. Tapi rumah itu masih ditinggalin sama yang itu istrinya. Nggak ada. Masih ada? Nggak ada. Udah hilang, maksudnya udah pergi kemana gitu. Jebol desa. Tanya tetangga pun katanya pergi itu. Itu sih bilangnya. Ya udah dari situ sampai sekarang. Cuma hanya bisa menyita barang itu saja ya? Barang-barang yang ya kalau yang bisa dijual sedikit gitu. Iya, benar. Bagaimana Ibu Jelis? Di dalam masyarakat, memang yang harus ditumbuhkan itu kepercayaan. Kepercayaan itu moral. Makanya negara kita punya Pancasila. Kalau Pancasila kita itu satu bertuhan, harapannya dengan ajaran agama itu manusia itu bisa takut akan Tuhan kalau melakukan perbuatan yang melawan agama atau melawan hukum. Karena ini kan sudah jelas ini, penipuan dan penggelapan. Kalau penipuan dan penggelapan di undang-undang kita sudah jelas 378 ya. Tapi di undang-undangnya Allah dalam kitabnya jelas dapat dosa. Tapi nanti kalau sudah mati, sekarang kan masih belum. Diurus oleh pemerintah dulu dong. Ya, ini diurus oleh negara dulu. Oleh karena itu pemirsa di rumah, apabila Anda memiliki track record punya pelanggan, saya ini juga dulu pengusaha. Meskipun saya sudah habis ratusan juta, meskipun saya bertahun-tahun saya belanja di situ, uang 25.000 aja kalau kurang barang nggak bisa keluar. Seperti itu. Jadi memang harus ada ketegasan. Itu adalah sistem manajemen. Memang dibilangnya, loh kita ini kan bukan pelanggan baru, pelanggan lama. Sudah lama. Tapi justru disitulah letaknya kelemahan dari sistem yang kamu buat. Jadi tetap kalau saran saya, sebaik apapun pelanggan, kalau dia tidak memberikan jaminan, ibaratnya begini, taruhlah sepeda motormu di sini,
Nah, nanti kamu mau ngambil barang apa aja terserah, senilai sepeda motor yang kamu taruh di saya. Iya. Sehingga ketika dia nanti wan prestasi, bisalah itu dijadikan sebagai anggunan untuk bisa diuangkan. Jadi itu juga harus ada perjanjian apabila saya dalam kerjasama ini saya membuat kesalahan dengan tidak membayar angsuran atau utang piutang saya, maka saya dengan sukarela jaminan saya untuk dijual oleh pihak pemberi ya pinjaman. Nah seperti itu. Jadi kita memang harus seperti itu. Gitu. Menyamankan lah ya satu dengan yang jadi lainnya. Beliaunya juga aman, sampean juga aman. Nah, orang yang belanja di dirimu, ketika dia sudah percaya kepadamu, kalau mereka sudah memiliki contoh barang yang harus kamu adakan, kamu pesan. Kalau enggak ada, ya kamu harus bilang konsekuensinya. Jangan bilang, aduh orang sudah nunggu, enggak ada. Banyak kan seperti itu. Kita sudah nunggu, sudah bayar, waduh enggak bisa, enggak ada barangnya. Nah, seperti itu enggak boleh. Karena itu kan juga merugikan orang lain. Betul, Ibu. Jadi, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, usaha kita menjadi besar, ya memang harus kita masuk ke ranah hukum agar tidak terjadi penipuan antara satu dengan yang lain. Semua proses terjadi kehidupan ini kebanyakan itu penipuan, penggelapan, apapun bisnis apa, bisnis besar, bisnis kecil semuanya seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada celahnya, gitu loh. Selama ada celah itu dimasukin, ya udah ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab itu yang akan terlibat. Masalahnya di sini problemnya adalah karena based on trust tadi, Bu. Kepercayaan antara papanya Mas Dibia dengan yang customer udah lama. Kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang ada ketimuran, itu kalau diminta jaminan itu kok kamu curiga sama saya gitu. Karena kan hal semacam itu. Ini gimana, Bu? Benturan kan antara karakter sosial dengan hukum. Nah, karena kepercayaan ini kan mahal. Makanya masyarakat harus dididik. Kepercayaan itu mahal dan kejujuran itu bukan kebodohan. Orang bilang, "Wah, jujur ya kujur." Bukan. Jujur itu menyelamatkan. Ibarat susu sebelangkah hanya nilai setitik. Rusaklah semuanya. Jadi, kenapa terjadi ketidakpercayaan terhadap masyarakat? Karena ada pembiaran ini tadi loh. Baik. Jadi pemirsa di rumah jangan pernah membuat celah hukum untuk orang lain melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi buatlah perikatan yang sama-sama diminati. Tapi perikatannya juga tidak boleh menipu atau mengambil keuntungan dari orang lain. Seperti itu. Win-win solution lah Win-win solution. Baik. Tapi kalau customer sudah memberikan jaminan, jangan mentang-mentang sudah apa-apa kok telung wulan iso dijual. Nggak boleh kayak begitu. Kita kan jaminan itu maksudnya ditujukan bahwa saya ini loh benar-benar bisa dipercaya. Ketika saya wan prestasi pun, bukan karena saya keinginan untuk tidak memenuhi prestasi saya, tapi saya ada kendala ini. Dan itu namanya partner harus saling mengerti. Setuju, Ibu. Sehingga perjalanan bisnis Anda bisa menjadi besar dan kepercayaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya kalau semuanya seperti itu, tapi yang di lapangan kan berbeda ya, Bu. Betul. Ya. Nah, ini kan kondisinya adalah asetnya si yang menghutang tadi itu kan masih ada rumah begitu ya. Meskipun beberapa perabotnya sudah disita oleh papanya Mas Dibia begitu. Lantas yang punya rumah udah nggak ada lagi. Langkah berikutnya apa, Bu Jelis, yang bisa dilakukan oleh papanya Mas Dibia dan keluarga? Karena kita kan rumah kan mungkin dia sewa atau apa kan kita nggak tahu permasalahan. Nggak tahu. Iya kurang tahu. Tapi untuk tanya tetangga sih ngomongnya kebanyakan ngomong rumahnya dia. Oh rumahnya dia. Berarti kalau rumahnya dia bisa minta ke Pak RT. Ya kan di situ di kependudukan ketahuan dia itu lahirnya di mana. Memang kalau memang itu punyanya dia, ya mungkin memang benar punyanya dia. Kan dari tempat lahir. Kemudian tanya sama Pak RT apakah domisili orang ini benar di sini? Iya, memang ini rumahnya. Ya kalau umpamanya Anda mau masuk ke jalur hukum ya tunggu sampai orangnya nongol. Ya. Begitu orangnya nongol langsung laporkan kepolisian untuk dia ditangkap karena dia sengaja melarikan diri dari tanggung jawabnya itu begitu. Sampai saat ini nggak bisa dikontak ya, Mas? Komunikasi sudah benar-benar hilang begitu. Ya kalau itu memang masih temannya Papa masih coba-coba nyari-nyari gitu masih. Bahkan mungkin yang kalau nggak salah ada di desa dicari juga sampai ke desa-desanya dia. Gitu. Nggak ketemu juga. Belum ketemu. Pemirsa memang kalau sudah urusan kepercayaan ini sulit ya. Jadi saran saya
tetap seperti semula. Apabila Anda menjadi seorang pengusaha, jangan abaikan namanya perjanjian. Kenapa? Kalau Anda abaikan perjanjian, maka Anda gulung tikar, Anda akan mengusutnya, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Oke, baiklah. Dan ternyata pemirsa kasus ini juga masih ada lanjutannya dan rentetan ke problem berikutnya. Tetap bersama dengan kami, kita akan kupas semuanya hanya di Klinik Hukum Jelis.